teman-teman TA, dan yang saya banggakan Bapak Ibu teman-teman tim SOM Kabupaten, Bapak Ibu DC, Kodisi di FMA dan DAO. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, sudah pada makan siang tadi? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan evaluasi kegiatan Pamsimas tahun 2021. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Rudi bahwa secara kontraktual kita akan habis di bulan November. Itu sudah sah itu bahwa kontrak kita akan berakhir di bulan November. Ada isu yang berkembang akan diperpanjang sampai Desember. Isu boleh saja, tetapi belum ada hitam di atas putih. Tapi yang jelas sampai di akhir November kita harus selesaikan kegiatan Pamsimas ini sampai dengan tuntas, supaya Pamsimas ini meninggalkan kita dengan husnul khotimah, katanya begitu ya. Supaya tidak gentayangan, ya mari kita selesaikan kegiatan Pamsimas ini sampai tuntas, dan dari situ sebetulnya menunjukkan siapa yang mengawal program ini sampai habis dengan bertanggung jawab. Itu yang menunjukkan bahwa jati diri kita di situ. Kenapa itu di situ, pilih di situ? Ini kan kosong toh, tidak kelihatan nanti. Iya teman-teman, bisa di sini Pak. Baru berikutnya saya potong tadi teman-teman yang buka laptop, teman-teman di sini tolong ditutup Pak dulu laptopnya. Bisa ditutup dulu. Ya, kita izin saya berdiri. Laptopnya mohon ditutup Pak teman-teman di sini. Nanti ada waktunya teman-teman buka laptop. Ya, mohon diperhatikan ya Pak Mujibur, Pak laptopnya ditutup. Ya teman-teman perhatian, ya karena ini sangat penting sekali seperti dari Pak Rudi sampaikan, itu bukan curhat, tetapi itu mungkin kita perhatikan ya. Oke, tadi lanjut Pak. Baik teman-teman ya, tadi saya sudah sampaikan, tadi juga Pak Rudi sudah menggarisbawahi apa yang menjadi tugas kita di akhir program kita. Efektif kurang, kalau kita lihat kalender memang masih sekitar 40 hari, tetapi dikurangi minggu, hari libur, kurang lebih kita sisa 30 hari. Kalau kita lihat progres kita, kalau kita lihat di data SIM, itu baru mencapai 95%. Artinya masih ada 5% secara administrasi di data SIM. Padahal turunannya di 5% itu banyak sekali. BAST, kemudian administrasi yang lain. Sedangkan BAST tahun 2020 saja, nanti saya akan sampaikan, masih belum tuntas 100%. Dan minta maaf teman-teman, ternyata masih banyak yang belum paham apa itu BAST. Setelah kami konfirmasi Pak, BAST kami sudah kirim ke kantor provinsi. Padahal BAST itu ada 5 dokumen yang harus diupload. Yang dikirim ke provinsi itu cuma di BAST kegiatan yang ada tanda tangannya PPK. Tetapi uji fungsi, LP2K, pertanggungjawaban dana, status bank, semua ada di kabupaten. Nah nanti akan saya sampaikan. Baik. Yang mana ya? Oke. Ya, saya akan menyampaikan materi evaluasi dengan offline. Yang pertama capaian KPI, saya akan sampaikan secara garis besar saja. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Reza. Kemudian pelaksanaan desa ongoing atau desa yang sekarang sedang berjalan tahun 2021. Kemudian saya akan menyampaikan kelengkapan dokumen perencanaan pelaksanaan desa tahun 2021. Kemudian kelengkapan data SIM, foto dan koordinat secara garis besar. Nanti secara detail ada ahlinya Pak DMA. Kemudian saya akan sampaikan yang terakhir yaitu tentang desa keberlanjutan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, KPI adalah Key Performance Indicator. Sebenarnya semua program, raport kita itu jadi KPI. Masuk program apa saja pasti yang pertama ditanya adalah KPI. KPI adalah raport dari sebuah kegiatan atau program. Teman-teman masuk program apa saja pasti ada KPI-nya atau raportnya. Nah, raport kita sampai dengan September dari 16 indikator KPI dari 16 kita masih ini data terakhir di September. Tadi kalau disampaikan tadi kalau bisa 6, tapi kalau yang saya kutip di data per September itu kita baru mencapai 11 KPI dari 16. Artinya masih ada 5 KPI yang belum tercapai. Yang pertama adalah KPI 1,
KPI 1 ini kami berharap nanti dengan adanya desa baru tahun 2021 yang sudah BAST bisa menutupi itu. Tetapi kemarin saya sempat hitung-hitung dengan Pak Reza, kalau kita menghitung dengan desa tahun 2021 kita tetap tidak bisa mencapai. Karena hitungan kemarin, hitungan kami dengan Pak Reza, dari deviasi 82.000 jiwa, dengan desa tahun 2021 cuma berkisar 34.000 jiwa. Artinya masih ada 50.000 jiwa. Ini yang nanti akan kami konfirmasi ke NMC. Apakah kami masih bisa menggunakan target yang lama, ataukah targetnya kita sesuaikan dengan kondisi desa yang ada di Pamsimas. Karena kan apa? Targetnya terlalu tinggi, tetapi banyak desa yang tidak terrealisasi, yaitu desa APBD. Hampir semua kabupaten, dari 16 kabupaten kurang lebih 40% saja yang menyelesaikan APBD. Itu juga yang berkontribusi terhadap capaian KPI 1 tidak bisa tercapai. Kemudian KPI 2 juga kita sudah tercapai. Yang ketiga, KPI 3 tidak tercapai, masih kurang lebih 9% dari target 90%. Kita di Provinsi Papua baru mencapai 81,07%. Yaitu persentase desa atau kelurahan dengan sarana air minum yang layak, yang dikelola dan dibiayai secara efektif. Ini ada hubungannya dengan modul 7.3. Kaitannya dengan apa ini? Dan yang paling besar adalah iuran, karena untuk iuran untuk merevolving kegiatan. Kemudian KPI 9 yang tidak tercapai, yaitu merealisasikan APB desa. Ini APB desa teman-teman, saya juga prihatin ini ya, setiap tahun prosentasenya tidak semakin naik, tetapi prosentase minusnya semakin bertambah. Kemarin di tahun 2017 itu kita berkisar antara 70%-an realisasi APB desa di awal-awal tahun. Tetapi ke belakang kita baru mencapai 53% dari target 80%. Karena banyak sekali APB desa yang diingkari dengan alasan COVID lah, dengan alasan untuk pembiayaan yang lain seperti itu. Dan teman-teman, APB desa ini sebetulnya bukan yang 100% untuk Pamsimas, sebenarnya bukan itu. Semua kegiatan yang dialokasikan dari APB desa, yang pekerjaannya yaitu air minum dan sanitasi, sebetulnya bisa dimasukkan di sini kalau teman-teman mau menghitung, supaya persentase pembiayaan oleh APB desa kegiatan sanitasi dan air minum itu bisa naik. Nah, kalau teman-teman pikiran menganggap bahwa yang dimasukkan di KPI ini adalah semua yang asli dari Pamsimas, ya itu susah. Tetapi kegiatan yang didanai dari dana APB desa yang membiayai kegiatan air minum dan sanitasi, itu teman-teman boleh konversikan masuk di kegiatan APB desa untuk KPI-nya Pamsimas. Gitu. Kemudian berikutnya nanti secara detail Pak saya akan menyampaikan. Kemudian KPI 12 yaitu persentase kabupaten yang melampaui kriteria kinerja proyek dan memperoleh tambahan dana IPA. Ini targetnya 50%. Kita di provinsi baru mencapai 31,25%. Ini juga berharap nanti di tahun ini kan sudah banyak dapat IPA, itu ada HKP, ada HID. Mudah-mudahan itu bisa menutupi KPI ini. Kemudian yang terakhir adalah KPI 15, target sekolah yang mempunyai fasilitas sanitasi yang layak dan menerapkan pola hidup bersih atau PHBS. Ini kalau data per September kemarin kita masih minus 3,1% atau belum tercapai. Tetapi dari hitung-hitungan Bodokes terakhir kemarin, saya belum update, itu kita sudah mau mencapai itu ya Bodokes ya, sudah mau masuk kurang 0,sekian% saja. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pembersihan data-data tentang PHBS nanti di websitenya CPM bisa membantu untuk mencapai KPI 15. Jadi teman-teman rapat kita dari 16 kriteria kita baru mencapai 11 kriteria. 5 kriteria belum tercapai dari 16 kriteria KPI Pamsimas. Kemudian saya masuk di pelaksanaan desa tahun 2021. Ya. Desa tahun 2021 sampai saat ini yang sudah di-SK-kan SK1, SK2, SK3, SK5 dan SK6 totalnya 130 desa dengan total alokasi 32,460 miliar. Ini adalah desa yang ada di tahun 2021.
Ini desa tahun 2021. Ada total 130 desa. Nah, kemudian proses pelaksanaan tahapan kegiatan tahun 2021 SK 1, 2, 3, 5, dan 6 seperti ini. Ini saya ambil dari data SIM. Pencairan dana sudah 100%, 119 desa untuk non-ID Mama dari 130 desa. Kemudian dari 130 yang sudah selesai konstruksi 93, artinya yang sudah 100%. Dari data SIM dan laporan manual, laporan mingguan dari Pak BSS itu ada 93. Jadi kita masih kurang 37 desa yang belum 100%. Dari 130 desa dan 93 desa yang sudah 100%, 15 desa sudah mengupload dokumen administrasinya. Tetapi setelah dicek kemarin, ada yang belum tanda tangan, ada yang KKM-nya tidak ada tanda tangannya. Mohon ini menjadi perhatian. Jadi baru 15 desa yang mengupload atau menyatakan bahwa desa tersebut sudah BAST, baik itu secara administrasi dan secara keuangan dan secara fisik. Ini adalah desa-desa tahun 2021 dengan total 130 termasuk ID Mama di 4 kabupaten. Kemudian rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja dan progresnya ini teman-teman yang seperti Bapak Ibu teman-teman sisi laporan mingguan seperti AWSS, dan ini adalah laporan IBM Dirjen Cipta Karya yang setiap minggu 2 kali kami laporkan, yaitu setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat. Nah ini laporannya. Desa reguler 1, 2, 3, 4 yang sudah 100%. Sisanya masih belum 100%. Kemudian ada desa yang 83. Ini saya ambil di laporan mingguan. Kalau saya ngambil di data SIM, ini masih sekitar 70-an. Minta tolong untuk Ibu DFMA Membramu dan Pak Didi diupdate nanti ya di AO. Ya, karena timpangnya jauh sekali deviasinya antara manual dan CS, kurang lebih sekitar 10%-an. Kalau 5%, 4% kami masih toleran, tapi ini jauh sekali, kurang lebih 10%. Kemudian untuk HID Mama sudah 100% semua, HKP sudah 100% semua, dan HID Mama sementara lagi progres. Dari 4 kabupaten yang progresnya tertinggi adalah Mimika. Ini laporan mingguan ya. Tapi di lapangan sebetulnya Merauke ini sudah tinggi sekali karena ada beberapa yang sudah mau BAST sudah 100%. Mungkin ini terlambat mengupdate ya Pak kan? Terlambat mengupdate, kemudian jumlah desanya 4, sedangkan Timika 1 desa. Benar kah ini Timika? Betul, 71% ini memang. Oke, terima kasih. Kemudian Kepulauan Yapen baru 8,75, Jaya Wijaya baru 11,01%. Ya teman-teman, kita kurang 1 bulan ya, kurang 1 bulan. Ya, kita berdoa nanti yang dapat HID Mama diperpanjang 3 tahun lagi. Ya kita pun berdoa boleh toh, kita berdoa boleh supaya yang dapat HID Mama diperpanjang 3 tahun lagi dan nanti ikut di program yang tadi baru disampaikan. Tidak boleh spam BM, tetap spam simak, tetapi tidak ada sanitasinya. Ya. Jadi cuman program penyediaan air minum dan program penyediaan air minum berbasis masyarakat tahun 2022. Kita berdoa sama-sama supaya saya masih bisa bergabung dengan teman-teman. Ya, nah ini teman-teman ya, ini adalah progres kita dari 130 desa. Secara umum, secara keseluruhan kita baru 80,95%. Ini kalau dengan HID Mama. Tetapi kalau tanpa HID Mama kurang lebih 95,sekian%. 5% mari kita tetapkan dalam waktu kurang lebih 4 minggu. Ya. Nah, kemudian ini teman-teman, untuk realisasi APBD supaya tidak mengganggu data SIM,
saya sudah pernah minta bersurat resmi juga, minta tolong kepada Bapak Ibu DC untuk memfasilitasi supaya Pak Bupati bersurat kepada Dirjen Cipta Karya tidak bisa merealisasikan atau menunda APBD. Saya sebetulnya mintanya hari ini di bawah supaya Pak Yusran bisa tidak lanjuti, nanti hari Senin kata tim sudah clear. Karena kalau itu tidak clear, progres kita tidak akan 100%. Apalagi seperti minta maaf, seperti Balen itu tidak tahu kalau APBD ini tidak cair, dia kan kerja kita. Kenapa ini tidak 100%? Padahal di situ ada APBD yang memang tidak cair dan tidak diajukan untuk penghapusannya. Itu. Jadi untuk kabupaten yang tidak bisa atau menunda realisasi APBD-nya akan Bupati bersurat ke Menteri PUPR, DQ, Dirjen Cipta Karya. Nah, kemarin ada kabupaten tanya, Pak, bagaimana kalau DPMD yang bersurat? Nah, setelah kita lihat nomenklaturnya dan kaitannya surat itu yang bersurat pertama adalah bupati, maka yang membatalkan harus bupati. Tidak boleh dari DPMD, minimal sekda, sekretaris daerah, karena surat yang bukan adalah surat bupati. Nah, kemudian untuk tahun 2018 dan 2020 yang tidak dihapus tetapi berjalan, itu ada 2 kabupaten yang sampai sekarang tersendat, yaitu 5. 1, 2, 4 di Jayapura, 2 di Nabire. Kalau Nabire informasi terakhir sudah dimasukkan di keuangan untuk tahap terakhir ya, Nabire mana? Betul begitu? Ya, sudah. Berarti sudah bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kecantol sedikit adalah yang Jayapura, karena dananya bersumber dari Otsus. Ini yang kemarin saya bicara dengan Pak Kabid Pestra di Bapeda. Dia berusaha, tapi sepertinya agak sulit karena kalau dana Otsus tidak terpakai di tahun itu, tahun berikutnya susah untuk diusulkan lagi. Tapi mudah-mudahan Pak Lukman dan timnya bisa mengadvokasi dan memfasilitasi ini supaya progresnya ini bisa bergerak. Kalau tidak bergerak berarti tidak bisa berfungsi, dan sampai kapan ini akan ditagih, akan menjadi hutang kita. Seperti itu. Nanti minta tolong ya tim dari Jayapura, nanti ingatkan lagi. Ya. Nah, berikutnya saya masuk di kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaksanaan tahun desa tahun 2021. Bapak Ibu teman-teman, saya minta tolong dengan hormat, hampir setiap Senin sepertinya saya nulis ini di grup. Saya tidak direspon, saya tidak apa-apa, saya tidak marah, tapi tolong ditindaklanjuti. Karena ini yang membuat kami ini terngiang-ngiang, apalagi yang namanya RKM. RKM sampai sekarang masih 0%, padahal progres di lapangan sudah 100%. UMD katanya. Ya, minta tolong teman-teman, RKM ini. Nanti teman-teman kontra habis pergi, kemudian saya ditagih RKM, saya mau cari di mana ini barang? Ya, minta tolong teman-teman, dengan hormat, dengan sangat, minta tolong. Kalau tidak jelas setiap Senin saya selalu mengingatkan ini. Masih ada yang belum RKM-nya masih 0 adalah Asmat. Asmat sebetulnya sudah diserahkan, tetapi dikembalikan. Ini pun dari nah, ini pun yang RKM yang saya tulis di sini, ini juga belum tentu benar. Ini kemungkinan masih ada kemungkinan untuk dikembalikan. Ya tadi Pak Tri sudah sampaikan, RKM buat apa, di lapangan buat apa. Ini. Padahal kita kan sudah 4 tahun ya, sudah 4 tahun, apalagi yang sudah senior-senior, saya kira sudah hafal RKM seperti apa. Ini. Kemudian pengadaan barang dan jasa. Ini masih ada yang reguler juga Asmat sama Membran Raya. Membran Raya kemarin sudah diserahkan ke saya 6, sudah saya masukkan ke balai, tetapi juga belum ada umpan baliknya. Akhirnya saya anggap masih 0. Terus masuk lagi kemarin berapa Pak? Jadi 10 ya. Sudah semua? Semua, iya.
sudah semua. Kemudian ya itu Asmat juga kasusnya begitu dikembalikan. Nah kemudian juga dokumen Termin 1 ini masih ada 13 desa yang belum. 13 desa untuk dokumen Termin 1, padahal kita sudah masuk di mau menghabiskan Termin 2 ini. Mau menghabiskan Termin 2. Nah, kemudian juga LPC T1. Nah ini Bu Lili juga saya lihat di grup itu, saya kadang-kadang ini teman-teman ini bagaimana ini? Ya teman-teman ya, kami paham teman-teman tidak satu yang diurusi, tapi marilah kita kerja secara terstruktur. Dan saya kira ini kan kalau sudah Termin 1 kemudian dicairkan, kalau barangnya ada tinggal buat LPD, kan seperti itu, normatifnya seperti itu. Tetapi kita memang tergantung juga dari teman-teman FM. Ya kalau memang teman-teman FM tidak bisa diandalkan, ya Pak Ken bilang ya mari kita berenang bersama-sama, kan begitu. Kita berenang bisa. Ini lihat ini. Dari 130 dokumen Termin 1 kurang 13 desa, LPD T1 masih separuh. Padahal sekarang kita sudah masuk di Termin 2. Dokumen Termin 2 uangnya juga sudah habis mungkin. Ini kurang 40 kampung. LPD T2 baru 3. Ini baru yang diserahkan ke Bu Lili ya, belum yang diupload, saya tidak tahu ini seperti apa. Ini. Kemudian PKS juga. Dari 130, 40. Mungkin memang tidak semua amandemen PKS. Ini BAC, nanti tersendiri saya sampaikan BAC. Jadi itu teman-teman ya, mohon dengan hormat dan dengan sangat, dengan kerendahan hati juga saya. Kalau boleh saya nyembah ke teman-teman. Tolong saya dibantu ini. Kemudian saya masuk ke kelengkapan data tim dan foto dan koordinat secara umum juga. Ya, secara umum tahun 2021 ini plus APBD ya Pak Yuslan. Kalau plus APBD kondisinya seperti ini. Modul 3 seharusnya sudah 100%, modul 4 sudah 100%. Ini yang salah satu mengganggunya adalah desa-desa APBD yang tidak dihapus. Salah satu pengganggunya. Tetapi salah yang lain adalah teman-teman belum melakukan update. Yaitu kaitannya dengan modul 3, modul 4, foto. Dan juga ada yang suka ini Pak ya, suka bypass. Bypass yang bertanggung jawab teman-teman. Jangan asal bypass. Karena memudahkan supaya progres berikutnya bisa diupdate, akhirnya main bypass. Ini. Jadi ini adalah kondisi data SIM, kelengkapan data SIM tahun 2021 plus APBD. Padahal kalau tidak salah di surat saya, dan saya merujuk di surat NRC berkaitan dengan pembayaran honor FM, modul 3 dan modul 4 untuk bulan September sudah harus 100%. Ya. Ada lagi FM yang aneh-aneh langsung telepon ke balai. Pak, kenapa kaitannya dengan administrasinya DC kami tidak direkom? Tadi kami kena juga dengan Pak Reza di ruangannya beliau di sana. Tapi untung Pak Reza ingat, sebetulnya bukan kelengkapan DC yang menyebabkan FM tidak direkom, tetapi FM tersebut sudah ditelepon berkali-kali minta suruh upload data, tidak diupload. Barang itu kalau tidak diupload mau buat apa? Mau dibawa pulang kan? Iya toh? Kalau tidak ada barang itu upload saja, kemudian haknya. Terus teman-teman, saya tidak pernah menghambat haknya teman-teman. Kalau ada rekomendasi, saya tanya Pak Reza, saya tanya Pak Yusla, saya tanya teman-teman TI yang lain, data SIM-nya seperti apa? Oh boleh Pak, saya tanda tangan. Tetapi kalau yang sudah buat aneh-aneh, data SIM-nya masih kurang, langsung telepon ke balai dengan alasan, kenapa aplikasi DC tidak lengkap, kami tidak direkom. Padahal dia sendiri tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan update data SIM. Mulai tahun 2020, DAO, saya sudah berkali-kali ini ngomong, DAO bukan wajib melakukan update data SIM. DAO cuma memastikan dan mengingatkan SM, ya toh. Tetapi yang sering terjadi, DAO yang eksekusi, SM yang marah-marah, ya toh. Nah ini.
Tapi teman-teman terus terang karena kita beda dapur, kadang-kadang ini kami yang di provinsi yang berbenturan. Karena kami di dapur lain, FM di dapur lain. Apalagi yang FM seperti tadi, yang suka lapor-lapor dengan tidak masuk akal, kemudian di dapur yang satu itu diterima dengan begitu saja. Akhirnya seperti tadi, setelah kita kasih penjelasan, oh begitu, iya, begitu. Ternyata kewajiban teman-teman FM tidak dilaksanakan. Ya, memang paling gampang itu saya alami, yang saya alami. Paling gampang itu menyalahkan orang. Saya juga paling gampang menyalahkan orang saya. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pecah memang modul 3 sudah relatif aman 100%. Ini ada merah oke. Ini Jayapura kenapa modul 4 belum. Kemudian Yapen kenapa ini belum 100%? Putus sudah 100%. Ya, oh ya, kepala boleh ya. Oke, yang sudah 100% ya. Bramo Raya modul 4-nya ya, Bu Yulin. Itu memang realnya seperti ini. 10% modul 4. Ya, karena memang progresnya masih jauh ya. Ya, kemudian ini adalah kalau APBD. Kalau saya bisa yang tadi saya pecah seperti di kondisinya. Jadi memang sudah relatif aman di modul 3. Modul 3. Nah, kemudian untuk data SIM tahun 2020, ini teman-teman saya juga minta tolong ini Kak. Tahun 2020 ini sebenarnya harusnya kita sudah lupakan ini. Harusnya kita sudah lupakan, tetapi selalu muncul seperti ini. Kadang-kadang Pak Yusdan itu juga kasihan kalau ke saya Pak ini bagaimana ini 2020. Ya, minta tolong teman-teman ya, ada Perong masih ada. Iya, Perong ini kenapa kemarin bisa turun ini? Padahal kemarin sudah ikut semua ya, Pak Yusdan. Perong ada satu kasus turun ini. Sudah dibenarkan? Oke, ya, nanti kami cek. Ya, kemudian dia numpur 34 foto dan masih 80%. Minta tolong nanti dicek ya Pak Camat. Kenapa ini? Oh, yang belum di. Oh ya, satu desa yang belum dihapus itu ya. Ya, kami juga ya itu juga kami juga sangat bosan Pak. Bolak-balik diminta NFC sampai mungkin kalau fotokopi sudah tidak kelihatan itu barang. Sudah berulang-ulang kami fotokopi. Kami scan, kami kirim. Akhirnya tetap saja tidak dieksekusi sama NFC. Padahal cuma satu desa. Ini adalah kondisi data SIM tahun 2020. Jadi relatif aman ya. Relatif aman. Terima kasih teman-teman. Berikutnya desa keberlanjutan. Ya, ini kondisi SAM kita. Kita sampai sekarang per triwulan ketiga di September kemarin sudah ada 690 desa pasca. 692 ya saya. 692 desa pasca. Untuk kondisi SAM dari 692 tidak berfungsi 14. Tidak tahu betul atau benar 14. Karena kalau kita lihat banyak juga ya. Kalau kita desa banyak yang berfungsi, tapi di data SIM cuma 14. Kemudian berfungsi sebagian 112 dari 692 desa. Berfungsi baik 554, sekitar 80% dari 692 desa. Tidak ada data 12 desa. Ini kemarin sebetulnya, tapi sudah masuk Pak ya ini, Asmat. Karena kemarin pada saat kita tarik, 12 desa ini masih belum masuk. Ini laporan triwulan kemarin, tapi terakhir sudah masuk Pak, sudah diupdate ya. Sudah diupdate di Asmat, ya. Ya, berkaitan dengan modul 7.3 keberlanjutan teman-teman di AU juga, saya ingatkan, minta tolong dipastikan masa dari 3 bulan 1, 3 bulan 2, 3 bulan, tetapi tidak ada, pasti ada berupa 1 atau 2, dan kalau bisa dari kuning bergeser menjadi hijau, dari merah bergeser menjadi
kuning, atau jangan dari hijau bergeser menjadi merah banyak sekali yang tidak masuk akal. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai akhir tahun cepat yang kuning 1, yang hijau 2, yang merah 4, tetap saja itu. Artinya kan cuma tinggal pindah-pindah saja. Tidak dilakukan pemeriksaan teman-teman FM turun ke lapangan. Ini sekali lagi ini memang kaitannya dengan kinerja FM. Tapi saya juga tidak menyalahkan FM karena yang tahu FM adalah Bapak Ibu DC sekalian. Ya, kemudian kondisi SAN dari 690 desa tidak ada sarana 630 desa. Ini memang kita ketahui di Papua tidak semua desa ada sekolah dasar. Ada sekolahan, ya ada sekolah. Nah, yang tidak berfungsi satu, berfungsi sebagian satu desa, berfungsi baik 41 desa atau sekitar 20% dari 690 desa pasca. Ini adalah kondisi SAN dan kondisi SAN kita. Kemudian kondisi TPPS, ini ada hubungannya dengan yang tadi, tidak ada sarana. Kalau saya dikoreksi ya Bu Dorka, TPPS dari 690 desa, 548 tidak ada sarana. Kemudian tidak berfungsi 5 desa, berfungsi sebagian 7 desa, berfungsi baik 100 desa. Ini kondisi TPPS kita. Kemudian iuran ini yang kaitannya dengan tadi adalah di KPI berapa tadi? Berapa teman-teman? KPI 3, pengelolaan sarana air minum yang dikelola secara efektif. Ya ini. Dari 690 desa yang ada iurannya, memang mayoritas ada iurannya sekitar berapa ini? Sekitar kurang lebih 70 sekian persen itu ada iurannya. Tetapi antara iuran lebih kecil dari BOP dan iuran lebih besar sama dengan BOP ini berimbang. Kemudian iuran lebih besar sama dengan CR, apa CR ini? Cost recovery atau untuk perbaikan untuk apa ya? Maintenance ya, untuk itu. Itu 5 desa, kemudian tidak ada iuran 24 desa, tidak ada data 12 desa. Betulkah ini? Ya, teman-teman sekali lagi teman-teman yang tahu silakan dianalisa di lapangan. Katanya banyak yang tidak mau iuran, tetapi setelah didasari tidak ada iuran cuma 14 kampung. Minta tolong teman-teman untuk dicermati lagi. Nah, ini beberapa sarana prasarana yang sempat saya rekam, teman-teman. Ya, minta maaf kalau yang lain tidak sempat saya rekam. Ini pada saat melakukan UP 4 di Waropen. Ternyata Waropen juga bagus ini kegiatannya. Dia bikin Pak Reservoir, sudah dipecah di sini, ini masuk di sini, kemudian di sini dikasih benar SPL ya, diisi kerikil, diisi ke sini baru ke yang besar sini. Ini di Waropen. Ini juga di Waropen. Nah, ini kalau ini sudah adalah di Timika. Iya. Terima kasih teman-teman. Jadi itu yang secara garis besar saya sampaikan evaluasi kegiatan tahun 2021. Kita sisa waktu kurang lebih efektif 30 hari. Nah, mari kita mengukur kemampuan kita masing-masing.